pagi semuanya. Senang banget pokoknya hari ini kita bisa bertemu bersama, berkumpul bersama keluarga untuk kebaktian. Walaupun kita nggak tatap muka, kita masih bisa kebaktian online. Tapi kita harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan, betul? Mari kita nyanyikan lagu Sungguh Besar Setiamu. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. sungguh besar, Sungguh besar setiamu, betul Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. ku tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah,
Ucap syukur untuk semua kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Kau sungguh Allah yang maha baik Tuhan. Engkau patut kami tinggikan, Engkau layak kami puja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami masih diberikan kesehatan, diberikan nafas kehidupan hingga hari ini ya Tuhan. Kami masih bisa mengikuti ibadah hingga saat ini ya Bapa. Walaupun tidak bertemu muka dengan saudara-saudara kami Bapa, tapi kami yakin kami percaya Tuhan. Dalam ibadah kali ini, Roh-Mu hadir tengah-tengah kami ya Bapa. Biarlah Kau akan jagakan kesehatan kami semua Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini ya Bapa. Kami yakin Tuhan, kami percaya Kau adalah Roh Allah yang Maha Kudus yang akan selalu menyertai kami selama-lamanya. Biarlah Kau juga yang akan hadir di dalam ibadah ini Tuhan. Kau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kasih-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita di sini masih tetap hidup karena kita dipilih oleh Tuhan. Jangan menyerah Bapak Ibu semuanya. Mari kita nyanyikan Kita Dipilih. Kita dipilih, Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bahwa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa. kita dipilih. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bahwa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah, terimalah sembah dan pujian kami. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu.
kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Anda berada, mari kita akan sama-sama berdoa syafaat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan pokok doa, silakan Bapak Ibu menghubungi nomor yang tertera di layar ini. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita angkat hati kita untuk berdoa kepada Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Haleluya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan yang luar biasa Tuhan. Kami masih beribadah kepada Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Kami bersyukur untuk pekerjaan Roh Kudus yang senantiasa memberikan kepada kami kerinduan untuk kami boleh mengadakan ibadah setiap minggu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Khususnya kami berdoa Tuhan di dalam doa syafaat kami berdoa untuk negara kami yang kami cintai Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang hidup, nyatakan penyertaan-Mu yang sempurna bagi negara kami Tuhan. Bekerja Tuhan dengan luar biasa bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan. Kau berkati, Kau berikan hikmat bagi Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Di dalam mereka bekerja Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan menyertai bersama Wakil Presiden Tuhan. Kita berdoa juga Tuhan untuk para menteri dan para pejabat, khususnya yang bekerja keras Tuhan di dalam menangani negara kami ini Bapak. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk pandemi yang terjadi di negara kami Tuhan. Corona yang masih ada Tuhan, kiranya Engkau akan menolong Tuhan, Engkau akan memberikan kesembuhan, memberikan kuasa-Mu nyata bagi bangsa ini Tuhan di tengah pandemi ini Bapa. Supaya ketika orang-orang Tuhan Yesus mengalami ini Bapa, banyak orang berseru kepada Tuhan, banyak orang mencari Engkau Tuhan. Sehingga sungguh kuasa-Mu dinyatakan di negara kami Bapa. Berkati juga perekonomian bangsa kami Tuhan. Kau berkati Tuhan, banyak
ekonomi kami menjadi lumpuh Tuhan oleh karena pandemi ini Bapak. Ya Tuhan, Kau yang akan menolong semua itu Bapak, sehingga orang bisa berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dalam ekonomi mereka Tuhan. Banyak perusahaan-perusahaan Tuhan Yesus menjadi bangkrut, tetapi biarlah semua itu Tuhan, kami datang kepada Tuhan yang hidup. Berkati juga Tuhan bagi keamanan bangsa kami Tuhan. Kami berlindung kepada Tuhan dalam keamanan bangsa kami Bapak. Kiranya Kau bekerja dengan luar biasa, Kau yang memimpin menolong keamanan bangsa kami. Khususnya kami berdoa juga bagi gereja-gereja di Indonesia saat ini Bapak. Bila gereja-gereja di Indonesia tetap berkarya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Walaupun pelayanan secara online, biarlah banyak orang boleh melihat, banyak orang boleh mendengar bahwa kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa di negara kami Bapak. Terima kasih Tuhan untuk gereja-gereja yang saat ini masih Tuhan mengadakan oleh itu karena kemurahan Tuhan, karena kuasa Tuhan Yesus. Haleluya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara di GJKI Andir yang berbahagia. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah raya. Saya percaya hari ini kita akan mendapatkan berkat Tuhan yang istimewa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gembala Sidang yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, firman Tuhan hari ini berjudul Keluarga yang Bertumbuh. Ini adalah harapan kita semua supaya kita memiliki kehidupan keluarga yang berbahagia, yang berkembang, yang bertumbuh. Saya sangat yakin Tuhan mengharapkan keluarga kita dari hari ke hari mengalami peningkatan. Jadi kalau kita ngomongin keluarga bukan hanya sekedar menikah, lalu punya anak, anaknya semakin besar, fasilitas bertambah, punya motor, punya mobil, punya rumah, dan sebagainya. Tetapi lebih dalam dari itu, dan kita akan bahas hari ini adalah hal yang sangat penting yang harus kita prioritaskan. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang menjalani sebuah masa yang memang tidak biasa ya, masa yang new normal di tengah pandemi corona. Dan hari-hari ini saya juga ada di dalam sebuah pertemuan, sebuah diskusi atau seminar tentang parenting. Bagaimana orang tua bisa mendidik anak-anaknya, khususnya mendampingi mereka supaya belajar lewat media online. Ada beberapa kalimat yang menarik yang saya temui. Parenting itu penting. Kalau kita tidak memperhatikan parenting, maka keadaan keluarga bisa genting. Kalau didiamkan saja, kepala bisa pening-pening. Nah, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yuk kita buka di dalam Matius pasal 1, ayat 1 sampai 5. Matius 1, ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara semua. Judulnya Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar.
Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Ayat 6, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat-ayat ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berpikir, kenapa sih ayat ini kok perlu dicantumkan? Toh saya akan sulit sekali menghafalkan nama-nama ini. Bahkan sampai akhirnya, sampai keturunan Yesus. Kalau saya baca ayat yang ke-16, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ini adalah ayat-ayat awal, pasal yang awal, di kitab yang awal, di perjanjian baru, di Matius ngomongin tentang nama orang. Sampai ada akhirnya nama Yesus di situ. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan Bapak Ibu? Yang pertama adalah Allah bekerja dengan sebuah rencana. Kita melihat nama-nama yang kita baca tadi, ada beberapa kejadian yang luar biasa. Ada nama Rahab di sana, nama Boas di sana. Ada nama Salomo di sana. Allah bekerja dengan sebuah perencanaan yang matang. Yang kedua adalah Allah memandang sangat penting untuk kita memberikan perhatian utama kepada organisasi kecil yang bernama keluarga. Bapak, Ibu, Saudara semua, kita hidup di dalam sebuah keluarga. Kalau yang sudah punya anak, ya itulah keluarga kita. Kalau yang masih remaja, belum menikah, kita tinggal bersama dengan orang tua, ya itulah keluarga kita. Kalau kita berbicara tentang konsep pelayanan, saya sangat percaya sebenarnya pelayanan yang berhasil adalah pada waktu kita berhasil di dalam hubungan keluarga. Jadi kalau misalkan saya sedang melayani nih di mimbar atau diundang ke gereja A, gereja B, sebenarnya yang paling penting bukan karena sekedar saya bisa ke sana, ke sini, keluar kota, keluar pulau, atau kemana-mana, bukan itu. Tetapi bagaimana saya sebagai seorang kepala keluarga itu bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi berkat atau tidak. Jadi bukan hanya sekedar kita punya aktivitas di hadapan banyak orang, kita dilihat oleh orang-orang di luar sana, kita punya fasilitas yang bagus. Yuk kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-5, kita akan mulai dengan sebuah konsep keluarga yang firman Tuhan katakan. Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 33. Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi firman Tuhan mengatakan inti keluarga adalah suami dan istri. Jadi kalau misalkan pada waktu suami dan istri sepakat diberkati di dalam pernikahan kudus di gereja, ini disebut keluarga yang utuh. Lalu bagaimana dengan kehadiran anak? Anak itu disebut atau saya sebut apa ya? Memperluas anggota keluarga. Jadi suami dan istri itu sudah utuh. Jadi tidak boleh kita mengatakan, oh itu suami istri belum punya keturunan, belum punya anak, berarti belum keluarga. Tidak. Karena firman Tuhan mengatakan, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 32 luar biasa. Rahasia ini besar, saya ulang lagi, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ini adalah sebuah rahasia yang besar. Hubungan Kristus dan jemaat digambarkan sebagai hubungan suami dan istri. Jadi kalau kita ingin melakukan berbagai aktivitas,
kita ingin mengerjakan segala sesuatu, yang menjadi kekuatan utama adalah keluarga. Keluarga bukan hanya sekedar anaknya banyak, lalu kita foto-foto di dinding-dinding rumah kita ada banyak anggota-anggota keluarga kita. Kita punya media sosial dan kita posting anggota keluarga kita, bukan hanya sekedar itu. Tetapi keluarga adalah lembaga yang di dalamnya Tuhan sebagai kepala yang harus dihormati, otoritas tertinggi. Di dalamnya adalah pusat pelatihan tentara Kristus. Kita berlatih, kita diajar semakin dekat kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang berbahagia, hari ini saya akan bagikan 3 hal yang berhubungan dengan keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama yang akan saya bagikan adalah keluarga adalah tempat pembentukan karakter Kristus. Saya ulangi, keluarga adalah tempat pembentukan karakter Kristus. Pada waktu suami dan istri atau papa dan mama berkomunikasi, bergaul, menyatakan pendapat, ngobrol-ngobrol, melakukan aktivitas, di situ anak melihat. Oh, papa gitu caranya kalau ngobrol. Oh, mama kalau kerja gitu. Termasuk kadang-kadang kalau misalkan seorang suami dan istri sedang konflik, anak juga ngelihat, oh gitu ya caranya kalau marah ya. Oh gitu caranya berkonflik ya. Jadi pembentukan karakter Kristus itu harus dimulai di keluarga dan suami istri bertanggung jawab di dalamnya. Kalau kita ingin melatih anak kita supaya dia bisa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari sejak dini, dari mana dia bisa mengenal pribadi Yesus? Dari mana Bapak Ibu? Ya, dari papa. Ya, dari mama. Jadi di dalam rumah dia bisa ngelihat, anak-anak bisa ngelihat, oh model kehidupan yang benar adalah seperti ini. Keluarga adalah role model. Jadi kalau kita sudah berhasil di rumah, kesini-sininya tidak masalah. Saya ada di dunia pendidikan dan tidak jarang saya menemui anak-anak yang maaf kata agak bermasalah. Dan pada waktu diteliti satu persatu akarnya dari mana, lalu setelah ditemui kebanyakan guru-guru juga sepakat dengan saya. Oh, pantesan. Pantesan apa Bapak Ibu? Dari rumahnya seperti itu. Jadi, yuk kita kembali bersama-sama di dalam Tuhan bahwa rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, berlaku kasihi istri seperti dirimu sendiri dan istri menghormati suaminya. Ini luar biasa sekali. Pada waktu seorang suami, dia betul-betul mengayomi istrinya. Firman Tuhan mengatakan mengasihi istrinya dan istri menghormati suaminya. Ini adalah hal yang sangat membahagiakan. Anak melihat. Seringkali dunia mengajarkan model keluarga yang tidak tepat. Model-model seorang ayah adalah, oh ayah yang sibuk. Ayah yang punya pekerjaan yang cukup padat dari pagi sampai malam. Digambarkan seorang ayah yang suaranya keras kalau marah. Maksud saya adalah bentak-bentak anaknya. Atau seorang ibu rumah tangga yang cerewet, yang dari pagi sampai pagi lagi. Bahkan kadang-kadang seorang ayah membentak istri sama anaknya. Saya kepala keluarga. Saya yang cari uang. Kalian nurut sama saya. Sambil dibentak mejanya. Dar gitu. Sepatunya dilempar. Dar. Seperti itu. Sayang sekali dunia mengajarkan sebuah model yang salah. Tetapi Tuhan menggambarkan model yang benar. Seharusnya di dalam keluarga ada kasih. Karena karakter Kristus yang paling kuat adalah kasih. Bapak Ibu Saudara kalau pernah mendengar atau belajar tentang bahasa kasih, ini ditulis oleh Gary Chapman, seorang pengamat keluarga, ini bagus sekali. Ya, bahasa kasih memang tidak ditemukan, oh bahasa kasih ada 5 di Alkitab, tidak seperti itu. Tetapi menarik sekali kalau kita bisa mempelajari hal ini. Sebagai contoh, kalau misalkan ada seorang suami yang bahasa kasihnya pelayanan, maka seorang suami atau sang ayah ini akan sangat ngerasa dihormati, akan sangat ngerasa disayang kalau dia dilayani.
Nah, istrinya sudah belajar banyak, anaknya sudah belajar banyak. Begitu suaminya pulang dari kantornya, tahu tuh suaminya suka kopi, dibikinin. Ayah ini kopi kesukaan ayah. Gulanya sedikit, kopi hitam. Silahkan ayah. Wah, ayah yang bahasa kasihnya dilayani. Aku memang punya istri yang paling hebat sedunia. Wah, gitu. Terus anak, ayah sini sayang, gimana? Sekolahnya tadi gimana? Apa yang bisa ayah bantu? Ayah, aku minta dibeliin ini dong. Ayah, oh gampang. Cepat. Bahasa kasihnya terpenuhi. Atau ada seorang istri yang bahasa kasihnya adalah kata-kata. Jadi harus banyak dibangun. Pada waktu istrinya habis mandi mungkin pakai baju gitu ya, muter-muter di hadapan suaminya. Gimana ya? Gimana aku? Istriku cantik sekali. Seperti bintang iklan, foto model, artis sinetron. Langsung terbang. Wah, ayah sini aku pijitin. Bisa seperti itu. Atau yang bahasa kasihnya adalah pemberian. Wah, mulai itu kalau pergi kemana-mana, nggak usah belikan sesuatu yang mahal, yang sederhana. Ini pemberian buat kamu, dan luar biasa. Saya tidak akan sampaikan detail di sesi saya hari ini, tetapi ini menarik sekali. Yuk, kita menghiasi kehidupan keluarga dengan kasih. Dan ini akan sangat luar biasa. Jadi yang pertama adalah pembentukan karakter Kristus. Yang kedua, anggota seharusnya semakin intim dengan Tuhan. Anggota seharusnya semakin dekat dengan Tuhan. Papa, mama, dan anak-anak diajak untuk bisa kenal dekat kepada Tuhan. Iya sih, agamanya Kristen. Tetapi bukan hanya sekedar agamanya Kristen. Bukan sekedar namanya Petrus, namanya Yohanes, namanya Andreas, namanya Paulus, namanya Daud. Siapa lagi? Namanya Stefanus. Bukan itu. Tetapi kehidupan yang memancarkan kasih Allah. Kehidupan yang memancarkan karakter Kristus. Kehidupan yang mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kehidupan keluarga seringkali ada masalah-masalah yang tidak terduga. Sama seperti kalau misalkan kita belajar tentang ombak. Yang namanya ombak kadang-kadang ada yang kecil sekali, lucu-lucu, bisa sambil dimainin kalau kita main di pantai kecil. Ada yang ombaknya semakin besar, gitu. Ada ombak yang sangat besar yang kadang-kadang datang. Itu bisa 2 meter, 3 meter, bahkan bisa 10 meter. Gitu. Nah, terkadang di dalam kehidupan keluarga kita, seperti ombak tadi, ada kejadian-kejadian yang tidak terduga dan itu sangat mengagetkan. Suami, istri, papa, dan mama kadang-kadang terkaget-kaget. Tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit. Ada kecelakaan, ada musibah, ada masalah dengan pekerjaannya. Ada orang-orang yang hari-hari ini kena PHK, tiba-tiba nggak punya pekerjaan dan boom! Kejadian yang sangat besar. Bapak Ibu, energinya dari mana? Energi terbesar seharusnya dari keluarga. Kalau misalkan anggota keluarga semakin intim dengan Tuhan, anak-anak dilatih kenal siapa Tuhannya. Pada waktu ngelihat papahnya pulang dengan keadaan yang lemas-lemas tertunduk seperti ini, di waktu yang tepat anaknya mulai bilang, Papa punya masalah ya di kantor ya. Tidak nggak tahu masalahnya apa, tapi yuk berdoa sama Tuhan yuk Papa. Percaya deh bahwa masalah Papa pasti ditolong sama Tuhan. Kemarin Dedek ikut sekolah minggu. Jadi tante sekolah minggu bilang gini, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang kasih kekuatan. Ayo. Dan seorang ayah yang mendengar anaknya ngomong seperti ini langsung, yes, enak sekali. Nyaman sekali. Itulah sebabnya perlu kesepakatan untuk suami, istri, dan anak-anak menyembah Tuhan bareng-bareng. Ada mesbah Tuhan di dalam keluarga, ada saat teduh pribadi. Kenal. Yuk kita buka di dalam Matius pasal yang ke-18. Matius 18 ayat 19 dan 20. Matius 18 ayat 19 dan 20 saya akan bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga.
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini luar biasa. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya ini juga berkata tentang keluarga, kesepakatan. Suami dan istri 2 orang. Kalau ada anak bersama dengan anak-anak sepakat. Saya ingat lagu lama yang saya percaya Bapak Ibu juga tahu semuanya ya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Seluruh anggota keluarga sepakat bahwa aku akan bersama-sama melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya ada sebuah kisah yang sederhana. Anak saya namanya Gloria, masih berumur 1 tahun. Suatu kali sedang berkumpul di ruang keluarga. Dan karena ada keperluan, saya harus mengambil sesuatu di kamar saya. Hanya di kamar yang jaraknya beberapa meter dari ruang keluarga tadi. Dan anak saya nangis. Papa. Anak saya merasa saya tinggalkan. Saya melangkahkan kaki 2-3 langkah hanya menuju kamar. Lalu saya kembali, Papa nggak kemana-mana, Papa ada. Berapa hari kemudian saya ngerenung. Anak saya bisa seperti itu ya kalau menangis. Kehilangan papanya. Bagaimana dengan kita? Seharusnya kita tidak biasa-biasa saja kalau hubungan kita sama Tuhan sudah mulai jauh. Bagaimana jam-jam doa kita? Bagaimana saat-saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana saat teduh kita? Bagaimana tempat rahasia kita berdua dengan Tuhan selama ini? Dari pengalaman saya bersama dengan anak saya tadi, saya mulai ngerenung, Tuhan seringkali aku ngerasa biasa-biasa saja pada waktu aku mulai mungkin jauh dari Tuhan. Seharusnya aku seperti anakku. Aku gak mau jauh dari Tuhan. Aku mau dekat sama Tuhan. Aku mau intim sama Tuhan. Aku tidak mau sedetik pun pisah sama Tuhan. Kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak mau pergi dari Tuhan. Jadi keluarga yang bertumbuh adalah pada waktu masing-masing anggota keluarga itu bisa bertumbuh bersama. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak kecil, bawa ke sekolah minggu. Jangan cuma di rumah, udahlah nanti kalau udah SMP atau SMA, otomatis dia bisa tahu tentang Tuhan siapa. Oh tidak. Dari sejak kecil dilatih. Anak saya belum bisa ngomong, baru bisa tapi sudah bisa mendengar. Pada waktu mau makan, ayo Gloria berdoa. Ayo duduk berdoa. Sudah seperti itu. Tadi pagi saya ajak ikut acara sekolah minggu. Memuji Tuhan, tanpa sadar begini memuji Tuhan. Lihat dari mana? Dari papa mamanya tentu saja. Dan yuk kita sama-sama, kita intim dengan Tuhan. Anak-anak remaja, anak-anak youth nih yang dengar kebenaran firman Tuhan. Yuk kita dekat sama Tuhan. Jadi kita saling menguatkan. Kalau papa ada masalah, istri kuat. Istri kuat, ada masalah, ada anak-anak. Anak-anak lemah, orang tua merangkul. Jadi kita bisa sepakat, kita sungguh-sungguh menjadi keluarga yang kuat. Yang ketiga yang ingin saya bagikan adalah komunikasi yang sehat. Nah ini penting sekali untuk kita membangun komunikasi yang sehat. Kita bisa ngobrol-ngobrol, jangan sampai kita ngobrolnya hanya dengan media sosial gitu ya. DM-an pakai Instagram, aku mau makan gitu. Pulang jam berapa? Tidak. Mari anggota keluarga, Bapak Ibu Saudara semua siapkan waktu khusus untuk bertatap muka, saling berkomunikasi. Di dalam unsur komunikasi juga sebenarnya ada teguran. Teguran itu juga penting. Harus ada evaluasi, ada nasihat-nasihat yang disampaikan. Jadi kalau misalkan orang tua memberikan nasihat kepada anak, buat anak-anak yang dengar kebenaran firman Tuhan hari ini bilang terima kasih, mengucap syukur buat orang tua yang seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Ada banyak anak-anak yang tidak pernah ditegur, tidak pernah dinasihati, tidak pernah diajar, didiamkan saja. Besarnya jadi apa? Tidak terkendali.
Dia tidak terlatih untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Semuanya dianggap benar. Oh boleh, Enggak, firman Tuhan jelas. Ada beberapa aturan-aturan. Jangan mencuri, jangan membunuh, hormati orang tua. Nah itu penting sekali. Ya, yuk kita buka di dalam Amsal 15 ayat yang ke-23. Amsal pasal 15 ayat 23. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Sekali lagi Amsal 15 ayat 23 ya. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ini ngomongin tentang komunikasi. Di situ ada jawaban. Berarti kan ada interaksi di dalamnya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi pastikan di dalam anggota keluarga kita ada kata-kata yang saling membangun. Ada perkataan-perkataan yang menguatkan. Ada jawaban-jawaban yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan seperti Ibu Tejo. Siapa Ibu Tejo? Siapa Ibu Tejo? Nanti cari, sedang viral di media sosial. Rombongan ibu-ibu dari sebuah desa mau besuk, kepala desanya sedang sakit di rumah sakit. Lalu naik truk, terus gosipin orang. Ini iya, itu sih itu. Iya, dasar Bu Tejo. Jangan dicontoh. Tapi keluarga yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, di situ ada perkataan-perkataan, ada komunikasi yang membangun. Di dalam unsur komunikasi juga ada ide-ide. Mari sampaikan saran-saran. Saya percaya ibu-ibu di tempat ini, ibu rumah tangga, meskipun tugasnya di rumah, kadang-kadang juga diberikan hikmat oleh Tuhan. Papa, bagaimana kalau sebaiknya 2 bulan lagi nanti kalau libur, kita liburan. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah mahal-mahal, tapi kita butuh liburan. Biar relax, biar refreshing kalau masa pandeminya sudah lewat gitu kan. Kita beriman, kita percayakan. Oh boleh. Atau seorang anak, yuk kita 1 bulan sekali kita pemahaman Alkitab yuk, yang kita bisa aja. Jadi kita nggak cuma dari gereja, nanti sharing satu sama lain, ganti-gantian. Atau mungkin, yuk kita ngumpulin duit bareng-bareng yuk. Kita nabung, itu kayaknya motor perlu diservis, itu kan motor buat kerja papa. Ide-ide di dalamnya bisa saling membangun. Jangan sebaliknya, wah kamu mah memang istri yang tidak bisa diatur. Jangan seperti itu ya. Jadi yuk lengkapi ide. Dan satu lagi ada catatan yang penting, kita juga belajar berkonflik secara dewasa. Konflik itu perbedaan pendapat ya. Itu sebenarnya tanda-tanda komunikasi yang hidup. Tapi jangan sampai dari perbedaan pendapat, dari konflik akhirnya tidak ada solusi. Justru kalau misalkan di situ ada konflik, oh istri saya nggak suka ini, suami saya nggak suka ini, anak saya nggak suka ini, dan akhirnya dievaluasi, itu akan bisa lebih bagus lagi. Karena kita hidup di dalam Tuhan, ada satu kata yang sangat menyegarkan, namanya maaf, namanya ampun, namanya mengampuni. Dan ini penting sekali di dalam kehidupan keluarga kita supaya kita bisa membangun hubungan yang sehat. Dan juga di dalam unsur komunikasi, kita juga mau belajar mendengar. Gak cuma kita ngomong saja, tetapi kita mendengar. Apa sih yang menjadi keluhannya? Apa sih yang menjadi problem-problemnya? Apa yang perlu betul-betul kita gumulkan? Dan yang terakhir yang ingin saya bagikan di dalam unsur komunikasi, kita bisa tahu dan kita bisa mendukung panggilan masing-masing anggota keluarga kita. Ayah, ibu, anak-anak, oh sedang bergumul ini, sedang belajar melayani ini, sedang mau membangun bisnis ini, sedang mau kuliah di sini, sedang mau sekolah di sini. Tahu dan mendukung. Jadi jangan sampai ayah ke kantor pulang tidur nggak tahu urusan istri. Istri juga urusan di dapur selesai. Anak juga dengan kuliahnya, dengan organisasi. Bahkan ada keluarga-keluarga yang saking sibuknya di gereja sehingga tidak ada komunikasi di dalamnya. Ayahnya sibuk khotbah, mamanya sibuk ngurusin persekutuan doa, anaknya pengurus youth dan semuanya sibuk dan tidak terjadi pertumbuhan di dalamnya. Lewat kebenaran firman Tuhan hari ini saya ingin mengatakan kepada kita semua, kepada jemaat GJKI Andir yang berbahagia, mari kita bawa keluarga kita bertumbuh di hadapan Tuhan.
bertumbuh sehat di hadapan Tuhan. Saya percaya pada waktu keluarga kita bertumbuh sehat di hadapan Tuhan, berkat Tuhan limpah di dalamnya. Kita bisa belajar mendengar suara Tuhan. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan pagi hari ini, tapi saya percaya kita bisa menangkap, yuk responi kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini diberkati. Kita mau sambut berkat-berkat Tuhan yang istimewa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan ada keluarga-keluarga yang Tuhan pimpin, Tuhan tunjukkan untuk kami hidup di dalamnya. Mari jadikan keluarga kami sungguh bertumbuh di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau di dalam persekutuan anggota keluarga kami ada hal-hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, keluarga kami adalah model untuk kami hidup di dalam karakter Tuhan, untuk kami semakin intim dengan Tuhan, untuk kami membangun komunikasi yang baik di hadapan Tuhan. Berkati jemaat GJKI Andir, berkati gembala sidang, semua pendeta, staf pengembalaan, penatua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan dan kami mau belajar jadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Bersuka cita hari ini? Terpujilah Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh hambanya boleh kita merenungkan, terlebih kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu mendapat berkat hari ini? Luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh menikmati keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Biarlah Engkau yang dihormati, dimuliakan. Kiranya Tuhan kami boleh menikmati semua firman Tuhan, puji-pujian, dan itulah yang Engkau inginkan Tuhan. Supaya kami menjadi penyembah yang benar. Supaya kami boleh memuliakan Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Andreas Agus. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu, memberkati pelayanannya, memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya, memberkati anak dan istrinya. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati berkat yang melimpah, baik berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang melayani, dan juga memberkati pekerjaan mereka. Melindungi dari COVID-19 Tuhan, supaya semuanya akan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati seluruh rumah tangga kami Tuhan, keluarga kami, sehingga kiranya keluarga kami boleh menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Roh Kudus, karena Engkaulah yang memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kami semuanya. Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiran-Mu, biarlah sikap kita boleh mencerminkan kasih daripada Tuhan. Terimalah berkat dari kasih sayang Allah Bapa kita yang luar biasa. Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit, Dia naik ke surga, dan Dia akan datang kembali di kali yang kedua. Dan kiranya kuasa daripada Roh Kudus yang akan memampukan engkau untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Selamat hari